banget situasi Abel karena dia juga sering bercerita kepada saya ya sebagaimana layaknya maksudnya seorang anak kepada ibunya gitu. Saya sudah anggap dia sebagai anak saya sendiri gitu. Sebenarnya saya tidak ingin terlalu banyak mencampuri Abel dalam masalah ini ya, karena itu murni urusan Abel dengan bapaknya ya, masalah dia dikeluarkan dari kakak ini. Tapi kalau saya melihatnya sebenarnya ini masalah miskomunikasi aja antara seorang ayah dengan seorang anak, karena tidak adanya komunikasi yang dibangun dari seorang bapak kepada seorang anak gitu, sehingga menyebabkan kesalahpahaman ini. Kalau saya melihat Abel itu anak yang sangat kooperatif. Apabila dia diajak berkomunikasi oleh bapaknya, tentu ketika pun dia harus dikeluarkan dari kakak, walaupun mungkin adalah perasaan sedih ya dikeluarkan dari kakak, tapi dia pasti akan menerima gitu kebijakan dari bapaknya bahwa misalkan Bel, kamu keluar ya dari kakak ini supaya administrasi kamu, kan kamu kuliah di Solo lebih mudah gitu. Walaupun Abel mungkin ada perasaan sedih, tapi dia pasti akan menerimanya dengan kooperatif kalau itu dibicarakan secara baik-baik. Jadi saya melihatnya ini adalah tidak adanya komunikasi yang dibangun oleh seorang bapak kepada seorang anak. Nah, saya sendiri tidak tahu apa yang melatar belakangi ya kan seorang Bambang Pamungkas tidak mau berkomunikasi dengan anak kandungnya sendiri. Maksudnya seperti ini, seorang harimau pun ya kan dia tidak akan memakan anaknya. Semarah-marahnya seorang bapak atau ibu ya kan orang tua kepada anaknya itu kan dia tidak akan jadi tidak menganggap bahwa anak itu tidak ada gitu loh. Jadi sampai tidak mau berkomunikasi. Itu yang saya sayangkan, padahal sebenarnya ini urusan yang sangat mudah gitu. Tapi ini menjadi besar, menjadi bola api yang bergulir terus. Kenapa? Karena Abel dicuekin gitu. Abel datang ke rumah bapaknya baik-baik ya kan, tapi nggak dibukain pintu. Padahal di dalam rumah ada kehidupan karena terdengar oleh Abel sendiri gitu kan. Menurut cerita dari Abel seperti itu gitu. Berusaha menghubungi lewat WhatsApp. Dia juga pernah bilang kalau ayah aku tadi telepon ke Pejaten, ke Lurahan katanya. Kalau aku sudah dipindahkan, sedangkan aku butuh administrasi, aku mau ngurus pernikahan, aku juga mau mengenalkan calonku ke ayah, tapi tidak dibalas gitu kan. Nah, bagaimana Abel mau mengenalkan calonnya ya kan, bagaimana Abel seorang anak mau silaturahmi ke seorang ayah kalau WhatsApp nggak dibales, datang ke rumahnya 2 hari berturut-turut tidak dibukain pintu. Itu yang maksud saya, komunikasi itu yang sudah hilang gitu loh. Komunikasi itu yang sudah musnah gitu antara seorang bapak dan anak. Kalau itu dibangun lagi, seorang anak pasti akan sangat bahagia gitu. Apa sih yang menghalanginya saya kurang paham ya kan. Semarah-marahnya kita kepada seorang anak, rasanya kayaknya nggak mungkin deh sampai maksudnya memutus komunikasi itu, rasanya terlalu terlalu berlebihan lah gitu maksudnya. Walaupun mungkin misalkan Bambang Pamungkas itu dia marah kepada Abel karena Abel ini terlihat berdiri di sisi saya. Kebetulan saya sedang ada masalah hukum dengan gugatan di pengadilan agama ya dengan Bambang Pamungkas gitu. Tapi dia coba lihat dari sisi yang positifnya. Maksudnya Bambang Pamungkas sebagai seorang bapak, dia melihat anaknya Abel seperti itu, coba lihat, telusuri kenapa, bertanya gitu loh. Kenapa ya kok anak saya berdiri di sisi Amalia gitu. Pasti kan ada alasannya gitu kan. Nggak mungkin dong serta-merta seorang anak seperti itu kalau tidak ada alasannya kenapa dia tidak berdiri gitu. Setahu saya Abel punya alasan tersendiri gitu ya kan. Nah itu coba dihormati dulu. Kita kan harus selalu sangka baik, apalagi sama anak sendiri. Kalaupun mungkin Mas Bambang marah kepada Abel, ya dikomunikasikanlah bagaimana marah seorang bapak kepada anak ya kan. Bel, kamu kok belain Amalia ya kan, bisa kan seperti itu. Kenapa kamu nggak belain ayah gitu kan. Udah kamu jangan ini nih. Nah bicaralah baik-baik. Kalaupun marah ya marah, tapi kan seorang ayah atau ibu kepada anaknya itu kalau marah ya selesai kan. Nggak mungkin dong jadi musuh bebuyutan 7 turunan gitu kan. Kayaknya terlalu miris lah kalau sampai seperti itu. Sebenarnya selama ini Mas Bambang tuh sangat bertanggung jawab sama Abel ya kan. Setiap bulannya, setahu saya dia di awal bulan tuh selalu transfer. Nah sejak Abel dikeluarkan dari kakak ini, memang per Agustus ini Abel belum menerima transferan, jadi dia belum bisa bayar kos lah ya gitu. Tapi kita tetap sangka baik lah, mungkin Mas Bambang sedang kekurangan atau kesulitan sehingga belum bisa transfer Abel. Ya udah dimaklumi aja Bel, saya bilang gitu.
dan Abel harus mulai belajar untuk meniti bisnis sendiri lah ya, coba gitu ya kan. Walaupun memang anak yang masih belum menikah itu masih tanggungan bapaknya ya kan, istilahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, Abel coba belajar untuk mandiri walaupun hasilnya nggak seberapa. Setidaknya mencoba ya. Ya ini saya udah nyiapin sih sebenarnya kayak modal awal lah untuk Abel supaya Abel bisa belajar berjualan ya, berdagang atau berniaga gitu. Jadi saya siapkan modal itu untuk Abel nanti mulai rintis usahanya. Mudah-mudahan sih Allah meridhoinya sehingga lancar ke depannya ya kan. Apapun itulah ya kan, kalau namanya jualan asal halal kan. Kalau sedapat informasi saya dari Abel tuh kemarin katanya dipanggil oleh Dukcapil Pemprov DKI ya kan untuk mediasi. Di sana katanya Abel itu cerita dia melihat surat pernyataan dari ayahnya. Surat pernyataan dari ayahnya itu menyebutkan bahwa Abel itu dikeluarkan untuk memudahkan administrasi. Tapi memang tidak ada komunikasi dengan anaknya, itu sih yang disayangkan. Itu tuh kata orang Dukcapilnya menyampaikan kepada Abel. Tanggal berapa ya Abel cerita ke saya tuh? Tanggal 27 Mei katanya. Itu diajukan untuk pindah katanya. Kemudian kakak barunya keluarganya ayahnya Abel itu terbit di akhir Juni gitu. Katanya sih seperti itu. Tapi yang disayangkannya tidak ada komunikasi ke Abel sama sekali gitu. Itu sih. Tidak ada sama sekali tuh. Nggak ada gitu. Sebenarnya kalau ada komunikasi saya yakin ini nggak akan mencuat sih ya berita seperti itu. Ya dia tuh akhirnya mempercayai Kak Amalia. Saya nggak tahu, kepercayaan itu kan tumbuh tidak mungkin dalam kondisi instan ya. Itu kan masalah hati juga. Itu bisa ditanyakan langsung kepada Abelnya ya kan. Saya nggak tahu kenapa bisa tumbuh trust atau maksudnya kepercayaan Abel kepada saya gitu. Saya tidak pernah mengiming-imingi dia maksudnya dengan kayak harta berlimpah apalah. Saya juga sekarang dalam kondisi yang maksudnya kita semua lagi pandemi ya. Apalagi saya sekarang waktu terakhir itu kan saya ibu rumah tangga, belum bekerja lagi gitu, hanya usaha kecil-kecilan gitu. Jadi saya tidak mengiming-imingi dia dengan kayak masalah uang atau harta ya kan. Tapi saya cuman membuka diri saya aja lah bahwa ayo sini kalau memang Abel mau cerita, saya dengerin, saya kasih saran, saya kasih masukan dan saya kasih nasihat sih. Terutama saya banyak mengarahkan dia sih mengenai maksudnya etika, adab, akhlak gitu. Karena maksudnya saya memaklumi sih ya, maksudnya Abel itu kan dari kecil dia tinggalnya tuh kan berpindah-pindah ya kan, sama omanya, sama budenya gitu. Jadi ada banyak hal miss yang menurut saya gitu, maksudnya itu tidak mungkin Abel belum mengetahuinya lah. Bukannya saya maksudnya menyampaikan bahwa misalkan budenya ini tidak baik dalam mendidik Abel atau omanya tidak baik, bukan. Tapi maksudnya karena mungkin Abel dalam kondisi yang tidak, maksudnya tuh kurang lah ya, maksudnya tidak ada kehangatan seorang ibu, mungkin karena ibunya sudah meninggal. Nah jadi banyak hal yang perlu diarahkan. Tapi alhamdulillah Abel tuh anak yang sangat penurut sekali gitu. Meskipun saya banyak sekali maksudnya koreksi sama dia, saya banyak sekali mengkoreksi hal-hal tentang Abel ya kan, tapi dia menerimanya dengan ikhlas. Kenapa? Karena saya rasa dia mengetahui gitu bahwa meskipun itu koreksi, tapi kalau itu untuk kebaikan pasti kan itu kasih sayang. Saya sudah tahu, saya sudah dikasih tahu. Memang baru, saya juga maksudnya gini. Tadi saya sempat baca berita ya kan, lawyernya BP itu menyampaikan bahwa Abel tuh cuman mencari alasan aja gitu masalah kakak itu, karena sebenarnya dia mau nikah katanya gitu. Tapi gimana mau nikah, orang katanya ayahnya nggak tahu menau katanya gitu. Soalnya Abel nggak pernah cerita. Sekarang saya sedikit maksudnya atas nama Abel ya, walaupun mungkin dia bukan anak kandung saya. Abel itu selalu berusaha menghormati ayahnya. Saya juga tidak pernah mengajarkan dia untuk tidak sopan atau tidak hormat kepada ayahnya. Makanya saya baca sendiri screenshot yang dikirim Abel ke ayahnya itu, bahwa dia bertanya, ayah, nik aku dikeluarkan ya dari kakak, aku tadi telepon ke Pejaten, dia bilang gitu. Karena aku mau ngurus administrasi, insya Allah aku mau menikah gitu. Nah itu tidak dibalas. Sedangkan lawyernya BP bilang katanya Abel ujuk-ujuk aja ya kan mau nikah, tapi nggak cerita siapa calonnya. Gimana dia mau cerita kalau mau nggak dibalas gitu WhatsAppnya ya kan, di telepon nggak diangkat gitu loh maksudnya. Nah jadi itu yang saya sayangkan lah. Kenapa sih ini tuh masalah kecil kok, komunikasi aja, coba dibalas WhatsAppnya Abel, coba ditelepon Abelnya. Jadi
masalah ini akan clear gitu. Jadi tidak nyangkut pautin masalah saya dengan Mas Bambang tuh masalah sendiri gitu. Abel ya itu urusan Abel gitu. Jadi kalaupun dia kemarin sempat berdiri di sisi saya, itu saya yakin bukan karena saya, tapi dia berdiri untuk adik-adiknya gitu loh, yang dia rasa sedarah dengan Abel. Kalau masalah perkara dengan Mas BPS itu kan sedang berjalan ya, biarkan saja. Apapun hasilnya, saya sudah menerimanya dengan ikhlas. Saya sudah berusaha dan berjuang untuk anak-anak saya. Kita tetap optimis aja gitu. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk anak-anak saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.